Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan, terdengar kabar dari negosiasi pembelian jet tempur Mirage 2000 bekas, yang saat ini pesawat tersebut masih dipakai negara sultan, yaitu dari Angkatan Udara Qatar. Pembelian atau penggunaan pesawat bekas dari negara lain, bukan hal baru yang dilakukan oleh Indonesia, untuk memperkuat alutsista. Tercatat, di antaranya, Indonesia pernah membeli 5 unit pesawat C-130 Hercules, dari bekas penggunaan negara Australia, yang diantaranya pengiriman terakhir, pada tahun 2020 lalu. Selain itu, Indonesia juga pernah menerima hibah dari negara Amerika Serikat, tidak tanggung-tanggung. Di akhir kepemimpinan Barack Obama di Amerika Serikat, Indonesia menerima sebanyak 24 unit F-16, hibah bekas pemakaian dari Angkatan Udara negara Paman Sam tersebut. Pembelian pesawat bekas pakai, ataupun hibah dari negara lain bukan hal yang baru di dunia, walaupun dipastikan, negara penerima hibah mendapat pro dan kontra yang sangat luar biasa, hal yang wajar, karena para rakyat menginginkan sesuatu yang terbaik untuk negaranya. Selain itu, pembelian pesawat bekas dari negara lain bisa menjadi jalan pintas untuk memperbanyak jumlah alutsista dalam jangka waktu yang pendek. Tentu, karena bisa memotong atau mempersingkat waktu dibandingkan pengadaan alutsista baru yang bisa memakan waktu produksi hingga bertahun-tahun. Perlu diingat, di balik cara instan tersebut, ada hal yang perlu diperhatikan, dari resiko yang harus ditanggung dari penggunaan pesawat tempur bekas pakai dari negara lain, di antaranya. Pertama, resiko kerusakan parah, yang sewaktu-waktu bisa terjadi pada pesawat. Saat pertama kali membeli pesawat tempur bekas, pasti pesawat tersebut dapat dipastikan dalam kondisi aman dan layak terbang, karena pesawat tersebut, sebelum diserahkan kepada kita, tentunya sudah melalui proses refurbish ataupun pembaharuan, atau juga upgrade. Tetapi, walaupun sudah di-upgrade sedemikian rupa, apakah performa pesawat tempur bekas akan bisa kembali seperti baru? Tentu tidak. Karena dapat dipastikan biaya upgrade sebisa mungkin ditekan, tidak akan mungkin melebihi biaya seperti biaya pembelian pesawat tempur baru. Jadi dapat disimpulkan, pembelian pesawat tempur bekas tidak akan bisa menyamai performa pesawat tempur tersebut apabila dalam kondisi baru. Selain hal tersebut, apabila kita membeli sebuah pesawat tempur bekas, apakah kita bisa memastikan pesawat tempur tersebut, selama dioperasikan belum pernah mengalami masalah teknis? Kemungkinan besar, negara awal pemilik pesawat tempur tersebut menyampaikan masalah secara umum atau general, tidak akan mungkin secara detail, dan selanjutnya, segala masalah pada pesawat tempur tersebut, sudah menjadi resiko yang harus ditanggung dari negara penerima. Yang kedua, tidak bisa meminta spesifikasi khusus pada pesawat. Walaupun secara umum, sebuah pesawat tempur sudah dirancang secara general, dapat dipastikan, dalam membeli pesawat tempur baru, suatu negara akan meminta suatu penyesuaian spesifikasi khusus, untuk pesawat yang ingin dibeli dan digunakan di negaranya, baik itu meminta sedikit perubahan pada sistem avionik, sistem pelengkap pesawat tempur, dan sistem lainnya. Kita ambil contoh untuk penyesuaian cuaca, pesawat tempur yang dibeli di Indonesia, pasti memiliki sedikit perbedaan dengan pesawat tempur negara lain, yang mempunyai cuaca bersalju dan cuaca panas ekstrim. Walaupun sedikit masalah itu pasti bisa diatasi, tetapi kembali ke awal, dapat dipastikan, tidak sesempurna dengan pesawat tempur yang dibeli secara baru, dengan permintaan tambahan spesifikasi negara si pembeli pesawat tempur tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir, adalah biaya perawatan pesawat yang tidak sedikit. Walaupun siklus pasti berjalan, di mana yang awalnya saat kita membeli pesawat baru, biaya perawatannya masih tergolong rendah, karena semua part masih baru, dan kemudian semakin lama akan semakin meningkat. Tetapi saat kita membeli pesawat tempur bekas, tentu sebagian besar part pesawat tempur sudah berumur, dan resiko yang terjadi adalah, meningkatnya biaya perawatan. Hal itu tidak bisa dihindarkan, karena memang sudah menjadi keharusan. Tinggal bagaimana kelanjutan maintenance pesawat tempur tersebut dilakukan. Jangan sampai, sudah terlanjur membeli pesawat tempur bekas dari negara lain, tetapi masa pakai, dan umur pesawat tempur tidak bisa dimaksimalkan, dan terpaksa harus di-grounded. Sebenarnya baik membeli pesawat tempur bekas maupun baru, tidak menjadi masalah, pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi perlu diingat, apabila Indonesia membeli pesawat tempur bekas dari negara lain, bukan berarti Indonesia tidak mampu membeli pesawat tempur baru. Semua sudah, dan memang harus diperhitungkan secara panjang dan matang. Setelah membahas beberapa kekurangan, keuntungan membeli pesawat tempur bekas akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.